Ada yang perhatikan gimana materinya? Kalau saya tanya Memjul kan nggak seru saya tanya kalian lah. Ya, kalian memperhatikan Memjul ngajar nggak? Nah, sampai mana tuh? Sampai mana kemarin sama Memjul? Ingat aku yang nyampe atom-atom itu nggak sih, guys? Sampai atom? Sampai compound. Kompon. Compound. Oke, coba saya lihat dulu ya. 7F, fisik. Oke. Oh ya, sampai compound ya. Karena mixture baru diedit tadi tuh. Ya, kita akan bahas tentang mixture sebenarnya. Nah, tapi kita akan kalau tidak salah ya sama saya 2 minggu lalu masih ingat ngapain? Nah, sekarang saya tanya 2 minggu lalu ngapain tuh? Lupa Sir 2 minggu. Jangankan 2 minggu. Kemarin aja saya jelasin saya lupa Sir. Ya, 2 minggu kita ngapain praktikumnya masih ingat nggak? Ya, silakan bisa. Sama apa yang ini lupa. Apa? Ayo. Kemarin masih ingat ada Fe sama S tuh di wadah. Itu Terus yang jelasin ngapain? sulfur sama kompon bukan sih? Ya, bedakan kompon sama mixture. Betul. Nah, sebenarnya berarti kan kalian tahu tuh. Nah, kemarin bedainnya gimana? Kalau misalnya mixture, mixture si besi sama si sulfurnya kalau sama magnet kemarin bisa pisah atau enggak? Udah gabung sih. Enggak kayaknya. Tahu. Udah Lupa. gabung. Lupa, saya lupa. Kayaknya nggak bisa dah. Ya, kalau mixture, kalau kemarin itu bisa ya. Jadi ketika saya coba, ini kalau saya boleh sedikit gambar nih. Jadi kalau ada mixture ya, jangan deh, jangan gambar aja, saya share aja langsung ya praktikumnya. Ya, jadi saya ulas dulu sebentar ya sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke separation of component, kita akan coba eh, apa namanya ya? Membahas sedikit tentang yang kemarin. Nah, kalau kemarin yang ini nih, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya pakai magnet, nah ini ada magnet kan? Ya, di sini ada magnet. Sorry, di sini ada mixture dan compound. Kalau pakai magnet, itu masih bisa. Nah, ingat ya. Tapi kalau misalnya compound, dia sudah nggak bisa. Gitu. Kalau kemarin kalian bahas compound, dengan memjul, kalian ingat ini. Jadi kalau Fe ditambah, kalau sudah jadi kompon, si besinya sudah tidak, ironnya sudah nggak bisa ketarik. Tapi kalau mixture dia masih bisa ketarik. Nah, ini adalah Fe atau iron. Yang ini yellow itu S atau sulfur. Kalau dalam bahasa Indonesia belerang. Gitu. Nah, ini salah satu bentuk dari separation of mixture. Separation of mixture. Maksudnya gimana, Sir? Jadi bisa dipisahkan si mixture atau si elemen dalam mixture-nya itu bisa dipisahin. Yang pertama ini, yang pertama ini yang disebut dengan magnetic. Magnetic berarti apa, Sar? Dipisahkan oleh magnet. Tuh. Kalau kompon kemarin nggak bisa kan? Mau didekatkan berapa lama juga dia nggak bisa. Ini question. Kemarin bahas ini dulu. Kita flashback dulu deh. Ya, karena tadi ada yang lupa ternyata. Nggak apa-apa. Wajar sih. Tapi kalau bisa nanti ini kan di record ya, nanti kalau mau lihat lagi nggak masalah nonton gitu. Kalau enggak dari catatan dari modul, dan modul kan biasanya kasih modul kalian baca kalau yang buat suka baca. Jadi senyamannya kalian. Tuh. Silakan ada yang mau tanyain dulu nggak sampai sini?
Ini tentang magnetik ya, yang pertama ini. Nah, separation of mixture itu dia tidak cuma magnetik doang, gitu. Saya mau tanya, ya sebelum kita masuk ke teori, sebelum kita masuk ke praktikum. Siapa di sini yang kalau PJJ rajin mandi pagi? Kalau saya oke, ya saya pasti. Siapa yang kalau PJJ nih kan, masih sering rajin mandi? Angkat tangan, pagi-pagi. Oke, saya mau tanya. Kalau lagi mandi, entah kalau misalnya kalau saya kan pakai ember terus pakai gayung gitu kan, terus dinyalakan pakai keran. Terus ada juga yang pakai shower mungkin ya. Saya mau tanya, kalau lagi nyalain shower nih mandi, ada nggak sih tiba-tiba ada kerikil lewat? Ada nggak? Lagi mandi nih, lagi sampoan atau lagi sabunan gitu ya. Tiba-tiba ada kerikil atau pasir lewat gitu, ada nggak? Agak itu apa? Nggak ada laser. Saya langsung Nggak laser. digituin. Nggak ada laser. Kalau saya tiba-tiba mandi, terus ada pasir lewat, wah saya percuma dong sampoan, yang ada rusak rambut saya kan. Saya harus ke salon lagi, saya harus perawatan rambut lagi, Sir, atau muka saya malah tambah lecek, Sir, kalau misalnya gitu ya. Bener ya? Kalau saya mandi tiba-tiba pasir, mas saya komplain. Wah, ini langsung ya. Halo, developer, nih rumahnya kok begini gitu ya. Kok bisa sih, Sir? Padahal kan dari air tanah. Air tanah itu nggak bersih loh. Air tanah itu ada tanah pasti. Namanya air tanah, di dalam tanah pasti ada tanah, ada batu, ya, ada pasir. Kok bisa sih tiba-tiba tapi kan udah difilter. Ini dia kalimatnya. Thank you banget si Aiko ya. Aiko bisa DM aja nih. Difilter. Nah, kita akan bahas separation of mixture tentang salah satunya itu tadi. Difilter atau ser gitu kan. Nah, itu yang kita sebut dengan filtration. Jadi, di sini kita tadi sudah bahas magnetik ya. Di sini ada separation of component of mixture. Jadi komponen di sini ada naptalin ya, pokoknya di sini ada banyak ya, ada naptalin ya. Bisa ganti jadi kampor, bisa jadi yang lain nih. Amonium chloride, ada sen ya, ada pasir. Jadi di dalam wadah ini ada tiga komponen, terserah ya, tinggal pilih nih di sini. Tapi saya pilih aja ini aja dulu. Ada naptalin, ada sen, ada salt, dicampur dalam satu wadah. Gitu. Tapi sebelum ke sini kayaknya kita tonton dulu ya, untuk tutorialnya gimana sih. Kita tonton tutorialnya. Bentar. Karena kalau langsung simulasi kayaknya nggak, bingung kan. Nah, kita tonton dulu, ada videonya ternyata. Jadi selama di sini ya, di Amrita Olabs ini, kalian juga ada tutorialnya, juga ada videonya. Nah, kalau video yang sebelah nih, ini dalam dunia real atau dunia nyata. Nah, bahkan kayaknya lebih baik animation aja lah ya. Oke. Kita tonton dulu sejenak. Sebentar, saya sudah share sound belum ya? Kayaknya belum. Kita share sound dulu supaya lebih mantap. Oke. Separation of components of a mixture. Take a china dish containing a mixture of ammonium chloride, sand and salt and heat this over a Bunsen burner. Take a glass funnel. Plug the tip of the funnel using a cotton ball. Cover the china dish with a glass funnel. White fumes evolved from the china dish and rise in the funnel. Remove the funnel from the china dish when the white fumes stop rising. After cooling, remove the solid ammonium chloride sticking on the walls of the glass funnel using a spatula and transfer it to a watch glass. Take a beaker and transfer the mixture from the china dish into it.
Pour some distilled water into the mixture in the beaker. Then stir the contents of the beaker using a glass rod. Fix a funnel to a stand and place a filter paper in it and place a beaker under the funnel. Filter the contents of the beaker through a glass rod. Remove the funnel from the stand and transfer the sand particles from the filter paper into a watch glass using a spatula. Pour the filtrate from the beaker into a china dish. Heat the solution in the china dish strongly by placing it over a burner. Water evaporates and salt is left as a residue in the china dish. Transfer the salt from the china dish into a watch glass using a spatula. Finally, label the three components. Jadi kurang lebih begitu ya. Oh begitu, Sir? Ya, karena kalau misalnya tadi ada amonium chloride ya, terus ada salt, lalu ada sand, ada salt, ada sand. Cara misahinnya adalah dengan cara manual. Bayangin ya manual, ngerti ya manual ya. Jadi kalau saya ada wadah, terus saya lihat, oh ini putih, sand. Oh ini putih banget, salt. Oh ini agak kuning nih, aduh ini kayaknya amonium chloride gitu. Bayangin itu berapa lama kalian harus pisahinnya dengan cara gitu. Kurang kerjaan banget kan? Bisa seharian atau bahkan bisa berminggu-minggu untuk memisahkan semuanya. Ya, tapi dengan cara tadi, mana nih tadi? Tapi dengan cara tadi itu lebih mudah ya, lebih mudah. Kita masuk ke simulator. Simulator. Nah, di sini ada kalau tadi amonium chloride. Nah, kita pakai naftalin. Naftalin itu apa sih, Sar? Naftalin itu kapur barus. Ada yang belum tahu kapur barus kayak gimana? Kapur barus? Dengar tapi lupa, Sir. Barus biasanya buat apa? Ayo, ada yang mau coba jawab? Naftalin nih, naftalin. Kapur barus biasanya Untuk di kamar mandi. ya, biasanya untuk ngusir-ngusir serangga ya itu kamar mandi. Nah, ada lagi di sini, ada lagi yang lain ternyata ya. Ada kampor ya, salt sand-nya bisa diganti oleh soil, salt-nya bisa diganti sugar. Yang pertama, kita akan bahas tentang sublimation. Sublimation itu apa sih, Sir? Sublimation itu kalian ingat Ada tugas. ya, dari padat ke gas, benar ya, dari solid berubah jadi gas. Kayak gitu, padat ke gas. Nah, kita coba start. Jadi caranya gimana, Sir? Yang pertama ya dibakar dulu nih, dipanaskan dulu tempatnya. Lalu di sini ada glass funnel ya, ditutup dengan cotton. Kok bisa, Sir? Kok ditutup, Sir? Kenapa harus ada tutupnya gitu kan? Pertanyaannya kok ditutup, Sir? Ya. Kenapa ditutup? Supaya ya ketika kan tadi naftalinnya ini kan berubah dari solid ke gas. Nah, ketika berubah jadi solid ke gas, dia nempel di glass funnel-nya. Di sini. Ya, jadi dia nempel nih. Kalau misalnya nggak ada ditutup, gimana, Sir? Nggak ditutup pakai cotton? Ya, dia akan pergi, akan jadi gas. Gitu. Yang namanya sifat gas kan dia ketika dia di ruang bebas kan dia bisa pergi kemana aja kan partikelnya. Tapi ketika ditutup ya udah dia di situ aja. Next. Nah, gimana caranya kita bisa dapat seperti ini? Ya, ketika ini diambil pakai spatula, lalu dia berubah lagi jadi solid. Kok bisa, Sir? Tadi kan udah berubah dari solid ke gas, terus sekarang berubah dari gas ke solid. Pertanyaan adalah why? Kok bisa? Gitu ya. Kenapa? Karena
ketika gelas funnelnya ini tidak dipanaskan lagi, ya bisa aja sir, ya takdir Tuhan sir gitu ya. Kalau misalnya kita jawab terus kita nggak tahu, biasanya kan ya takdir gitu kan, ya sudah dari sananya. Cuma kalau secara ilmiah nggak bisa begitu ya. Kenapa? Ya, karena dia didinginkan. Ya iya sir, emang Tuhan buat begitu, nah kan betul kan. Ya, kenapa kok bisa gitu ya? Karena dia didinginkan lebih tepatnya. Jadi yang tadinya solid ke gas berubah dari gas ke solid. Berubah lagi gitu. Ya. Jadi kenapa dia berubah lagi dari gas ke solid, dari gas ke solid ya karena dia didinginkan. Ya didinginkannya gimana, Sir? Ya udah biarin aja. Kalau untuk saat ini ya, kalau untuk di tempat ini, di kasus seperti ini ya didiemin aja. Atau nanti suhunya akan turun gitu, temperaturnya akan turun. Gitu. Tentang sublimation ada yang mau ditanyakan? Jadi ini berubah ya, kapur barusnya jadi partikel naftalin ya. Nah, ketika naftalinnya sudah dipisah, berarti sisa apa dong? Sisa sand sama salt. Gimana cara memisahkan mereka berdua, Sir? Oke. Jadi kalau sudah ya naftalinnya sudah dipisahkan, sisa sand and salt, kita menggunakan cara yang kedua itu filtration. Tadi ya, kalau saya tadi tanya, kalian kalau mandi nih, ya, apakah masih ada pasirnya? Ya ada, Sir, gitu kan. Karena sudah difiltrasi, sudah ada filternya, Sir. Nah, ini cara sederhananya adalah seperti ini. Ya, di sini ada sand and salt, lalu kita tuangkan ke wadah yang berisi air, lalu kita aduk. Nah, pertanyaannya adalah, mana yang larut, mana yang tidak? Mana yang larut, mana yang tidak? Mana yang menjadi solution, mana yang jadi suspension? Nah, kalau begini, ya. Sekarang saya tanya, ketika si salt jadi ditambah water, kira-kira dia nyatu atau enggak? Dia nyatu atau enggak? Nyatu. Nyatu, ya kan? Kalau misalnya sand ditambah water, nyatu atau enggak? Enggak. Enggak. Makanya Atau ada masih endapan langsung yang di bawah ini, nah yang mengendap ini adalah sand-nya. Gitu. Nah, terus gimana, Sir? Nah, di sini ada yang namanya filter tadi ya. Kertas filter. Nah, salah kan saya? Filter. Nah, kertas filternya ini fungsinya untuk apa sih, Sir? Nah, ketika dituangkan seperti ini, ketika dituangkan, tempat barunya berubah jadi salt and water. Sand-nya kemana? Sand-nya di sini. Nyangkut. Kira-kira begitulah. Kalau dalam bahasa sederhananya, sand-nya nyangkut, gitu kan. Nah, kalau nyangkut gimana, Sir? Nah, kalau sudah nyangkut kan sudah tinggal diambil dari sini. Diambil lah. Nih. Nah, gitu. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan tentang sublimation and filtration dulu? Baru nanti masuk ke evaporation setelah ini. Ada tidak? 7F? Ini diam-diamnya diam-diam paham atau diam-diam butuh Panadol? Berarti ya, diam-diam butuh Panadol ya. Pusing? Pusing. Ya. Yang pusing Kalau angkat dia tangan. butuh Panadol mas saya udah izin. Oh, Kenzo langsung izin. Bagus.
saya izin Sir. Atau Pusing Memil gitu ya. saya izin, pusing gitu. Tenang, ini nggak ada hitung-hitungannya, tenang. Ya, nggak ada. Iya, Ya, jadi nanti ditanya berapa mililiter sen yang terfilter, nggak ada ya, nggak ada. iya itu kan urusan tingkat lain nih, Sir. Ya. Nggak ada. Cuma ini kita bahas kira-kira, oh ternyata bisa loh. Makanya tadi saya tanya ya, kenapa sih air kita bisa jernih? Ya karena ini tadi. Ya, nyangkut si sennya itu di filternya. Walaupun kita nggak pakai kertas filter ya, ada alatnya sendiri. Ya, nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, naphthalene dan sennya sudah. Sisa apa lagi? Berarti sisa saltnya kan? Ya, sisa saltnya nih. Gimana Sir cara dapetin saltnya? Itu yang kita sebut dengan evaporation. Jadi ketika salt and water ini dipanaskan, ya dituangkan dulu deh. Si water ini dia berevaporate atau dalam bahasa Indonesia itu menguap, ya. Menguap di sini bukan menguap ngantuk ya, tapi berubah dari water jadi gas. Itu untuk waternya. Nah, untuk saltnya bagaimana? Saltnya itu tertinggal ya di sini. Ini saltnya ada di sini nih. Kalau tidak percaya kita coba cek. Ya. Mana nih? Nah, ini. Nah, angkat deh. Tara. Nah, jadi cara memisahkan mereka bertiga tidak satu-satu, ya. Oh, ini putih nih, putih terus rasanya asin, oh salt gitu ya. Oh, ini putih nih tapi ada baunya, oh ini naphthalene. Oh, ini kuning nih, ini udah pasti sen gitu ya, dipisahkan satu-satu gitu kan. Tidak begitu caranya. Ya, tapi ada prosesnya ya. Ada sublimation, ada filtration, ada evaporation. Separation of component of mixture itu ada 9. Tapi kita bahas 4 dulu. Ya, kita bahas 4. Kenapa? Karena kalau kita bahas langsung 9, pusing kan? Bener nggak? Langsung tiba-tiba apa namanya? Langsung tadi ya, langsung sebut Panadol nih. Kayaknya butuh gitu. Kalau sudah gimana, Sir? Bisa riset. Nah, di sini kalian bisa pilih di sini. Mau apa, mau apa, mau apa. Ada kampor ya, kampor sensat, ada kampor sand and sugar ya, ada kampor soil and salt dan yang lain. Nah, buat yang mencoba nih saya kasih linknya, aja deh. Kapur itu apa dasar? Kapur apa nih? Kapur tulis atau kapur banyak ya, ada kapur tulis, kapur barus ya, yang di kamar mandi. Sir. Oh, itu namanya kampur, itu namanya naphthalene yang yang di kamar mandi. Naphthalene, kapur barus. Kalau kampor atau kamper itu biasanya ada di lemari, dalam lemari. Biasanya untuk pengharum ya. Jadi biar lemarinya nggak bau dikasih kampor nih. Kampor. Nah, kalau kapur barus. Terus yang lain teh elemen apa? Apa maksudnya? Apa kawan tuh apa tuh maksudnya? Elemennya di sini ada banyak ya, ada sand, ada soil, ya ada soil itu tanah ya, ada salt and sugar. Ya kan, yang mau coba bisa saya izinkan share screen, mau nyoba. Karena kalau saya menjelaskan kalian tidak mencoba, sepertinya hambar ya. Jadi saya coba untuk kalian. Jadi bisa share screen, jadi kita bisa lihat bersama ya. Kayak gitu. Jadi kalian biar bisa paham. Silakan.
Nih kayaknya yang DM saya salah alamat nih, seharusnya ketanyanya, nanya ke teman. Terus yang lain teh elemen apa kawan? Nah, ini kayaknya salah ngirim ya. Itu kalau WA dia langsung di unsend. Harusnya di WA, betul kan? Sedih ya, bener kan? Fokus guys, jangan buka Discord ya, jangan buka Discord, jangan buka WA ya. Jangan. Ya, jangan main game ya. Apalagi main game ya. Adalah mau nanya soalnya membingung. Kenapa bingung? Nah, ini bingungnya kenapa? Saya mau tahu nih bingungnya kenapa. Iya, bingungnya kenapa tuh? Nggak apa-apa, membingung. Nih kayaknya istilah meng kayaknya ini banget ya. Lagi viral ya, mengbingung ya, mengsedih. Habis belajar fisika mengsedih gitu kan. Kasian banget ya. Jadi mau sedih. Kenapa? Mau tanya apa sih? Saya mau tahu Kenapa? dong, nanyanya apa dong. Iya, bingungnya di mana gitu. Ya, saya bingung. Nggak apa-apa. Kalau nanya ke temen, kalau temennya bingung juga gimana? Itu terus yang kampor apa? Kampor itu kamper. Tahu kamper ya? Answer, ya. Kamper tahu kamper? Ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab? Kamper nggak tahu. Oh, salah ketik kayaknya tuh kan. Salah ketik ya, sepertinya. Kamper. Kamper itu biasanya untuk Kamper, di dalam Kamar mandi di dalam kan? lemari. Iya. Kamar mandi. Ya, di bisa dalam di lemari. dalam lemari kamu juga bisa, jadi buat pengharum juga bisa ya. Pokoknya Ya, gitu. Kamper ya itu. nah, pengharum ruangan lah, pengharum ruangan. Iya. Kayak gitu. Kalau kalian tahu Stella pengharum ruangan yang digantung, nah itu salah satunya, salah satu bentuknya kayak gitu. Ada juga yang bentuknya kayak hello ya. gitu. Uh-uh. Kalau saya dulu mikirnya itu permen ya. Untung nggak dimakan. Kalau dimakan selesai saya. Sekoran. Oh, Stella bikin mabuk. Iya. Ya, Telegram memang begitu. Zoom suka begitu kok. Ya, jangankan Zoom ya juga sering typo ya, sering salah ketik. Stella bikin mabuk. Ya jangan dimakan. Nih kalau dimakan ya mabuk. Ini juga. Nih lucu juga. Lalu katanya hilang ya? Apanya? Kamfor yang saya taruh sekarang kok minggu depannya hilang gitu ya? Hilang. Ya, ada lagi enggak? Ya, jadi dia berubah ya, sublimation. Ada yang mau coba? Mau coba tuh tadi saya sudah share linknya ya. Silahkan. Yang mau coba, yang mau atau mau share screen enggak biar kita bisa sama-sama lihat ya. Silahkan. Yang mau coba-coba. Sir, Apa tuh? saya mau jalan ke toilet. Ya udah. Jangan matikan kamera, jangan. Nah, good. Oh, background-nya dia game kayaknya. Satu background nama Jevan, Skinzo. Kayaknya anak gamer banget. Game itu ya bener ya? Ada lagi nggak yang mau tanya atau mau coba? Mau coba deh. Saya mau. Karena praktikum percuma kalau praktikum dijelasin. Kalian nggak praktek, kayaknya ada yang hambar gitu. Coba. Mungkin Darren mungkin mau coba Darren. Share ke kita. Kira-kira kamu sudah coba atau belum? Terus apa yang dipisahkan? Ada? Mungkin Rachel mau nyoba. Atau Cliven. Saya udah lupa dong, Sar. Itu kan ada linknya. Kamu klik linknya, terus buka. Nah, nih saya kasih linknya nih. Lupa disuruh ngapain ini. Ya, disuruh coba praktikumnya. Kan tadi saya sudah praktekin, terus kalian coba sendiri gitu loh. Biar kalian paham. Amarita ya sering. Ya kan. Mau nyoba nggak? Yang DM saya. Atau Cliven deh. Cliven boleh nggak? Tuh, Cliven, My Queen. Kenzo. Kenzo udah balik lagi dia.
Ayo, yang lain. Kalian bisa ada gambaran nanti ketika nanti daily test. Oh, ternyata kemarin dengan Mas Yosef ini loh gitu. Jadi bisa terus dipahami. Ada yang mau coba? Ntar ini saya bingung harus bagaimana. Nah, coba kamu share screen terus saya tuntun. Kamu share screen terus saya tuntun coba. Bisa. Share ini ya, skinnya. Coba bisa share screen nggak? Nggak mau share screen. Kok nggak mau? Ya nggak apa-apa. Atau siapa yang mau deh? Siapa yang mau? Termometer face itu kayak gimana sih? Oh, ada yang mau nyoba? Ayo Mas, dari 31 orang tidak ada yang mencoba. Ayo, nggak apa-apa, nggak masuk daily test ya, nggak dari tes retest ya kalau ini ya nggak ada. Jadi biar kalian paham aja. Kenzo mungkin mau bantu nggak Kenzo? Share screen? No, nggak ser. Siapa nih? Ayo, Clayton. Coba Clayton, bisa nggak share screen? Kalian mau nyoba apa gitu di situ? Ayo, masa tidak ada? Nyoba, jadi kalian tahu sublimation, oh kayak gini, oh evaporation gini, oh ada? Yakin nih nggak ada nih? Timothy bisa nggak Timothy? Nggak. Aduh nih, pada ini ya. Kenapa kalian? Jangan malu-malu, tenang aja. Nggak, mungkin tiba-tiba share screen, terus kalian praktikum salah, terus tiba-tiba ada bulian datang, nggak ada ya? Nggak ada. Kita sama-sama belajar di sini Ya, ya. Nggak ada yang nggak ada. membuli. Ada. Hmm. Jangan takut misalnya kayak nanti saya takut dibilang caper lagi sama gurunya gitu ya. Jangan. Iya. Nggak ada kayak gitu. Lalu Namanya belajar ya kalian harus coba gitu. Kita sharing satu sama lain itu belajar. Tapi sharingnya jangan waktu daily test. Ya, daily test sharing jawaban jangan ya. Kalau sekarang sharing boleh. Namanya latihan, exercise nggak masalah. Oh iya, mereka sudah tahu ini ya, Canva ya, Sir ya? Udah tahu belum Canva? Apa tuh? Kalau belum, saya bisa share screen, Sir. Oh, boleh. Nah, minta jadi ini deh, co-host atau apa? Oh, belum ya. Bentar, Belum saya ya? host dulu. Nah, oke. Bagi yang Bagi yang bingung, bisa. iya, ini memang sih ini ada brandnya, ya ini seperti ini. Tidak. Nah, ini kayak gitu Iya, tuh. Ada yang ini pernah namanya lihat nggak? Canva. Ini bukan permen sugus ya, bukan. Wow, stok saya banyak sekali. Nah, iya seperti itu. Nah, itu kamper. Ya, saya dulu pikirnya itu permen. Beneran deh. Jangan ya, itu bukan. Itu kamper. Gitu. Ini biasanya untuk di dalam lemari biar nggak bau, ya. Atau di toilet gitu kayak toilet juga bisa. Itu ya. Jadi sudah ada gambaran tuh kayak tadi. Nah, kalau nggak ada ya sudah. Bener nih. Ingat ya, penyesalan selalu datang belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Mau tanya, Sir. Apa Bedanya tuh sama Comfort apa bedanya? bedanya? Naftalin sama Comfort. Oke, bedanya kapur barus ya. Bedanya kapur barus dengan kamper. Oke, good question. Oke. Apa bedanya kamper dengan kapur barus? Sebenarnya kalau
apa namanya, kalau kapur barus itu dia lebih putih ya, atau lebih transparan warnanya dibandingin kamper. Walaupun kegunaannya hampir sama. Kalau, kamper kalau kamper itu lebih kepada pengharum ya, jadi kayak misalnya supaya si toiletnya nggak bau gitu ya, atau misalnya kayak lemarinya nggak bau. Tapi kalau kapur barus itu untuk membasmi, untuk apa namanya, untuk mencegah adanya kayak serangga ya, ada kecoa gitu ya, supaya nggak ada kayak gitu. Itu paling ya. Kalau di iklannya ada, coba aja iklan kapur barus gitu. Nah, biasanya itu identiknya dengan menghilangkan atau mencegah serangga yang lewat. Tapi untuk cara pemisahan campurannya sama, campur dan juga si siapa namanya tadi? Naphthalene. Nah, caranya sama yaitu sublimation. Sama. Ya, tadi ada campur ya, ada naphthalene. Caranya adalah sublimation. Nah, seperti ini kami kapur barus ya. Coba tuh kayak gimana. Nah, Ya, ya, lebih putih di ini. lebih putih dia. Kalau tadi Nah, kan warna-warni gitu kan. ya, silakan Sir, dilanjutkan. Barannya kayak gitu. Nah, campur atau naphthalene, caranya adalah sublimation. Jadi kalau di dalam percobaan tadi dia menggunakan glass funnel ya. Tapi kalau misalnya nanti ada gambar yang berbeda berlawanan, misalnya kayak ada di sini ada misalnya ada sand plus ya, plus kampor gitu ya. Ada kampor terus dipanaskan dengan menggunakan spiritus. Lalu di sini ada ininya, ada apa namanya? Ada penghalangnya, ada penutupnya. Ada penutupnya. Ya, ada penutupnya. Dan gimana cara mendinginkannya kalau misalnya digambar biasanya itu ada ice-nya, ice cube. Tahu ya ice cube ya? Ada ice cube. Fungsinya untuk apa? Untuk mendinginkan kayak tadi. Oh, tadi didiamkan, kalau ini dengan menggunakan ice cube. Jadi ketika si kampornya ini dipanaskan, yaitu menyublim, berubah jadi gas. Tapi ketika sudah ketemu dengan si ice cube, dia berubah lagi jadi solid di sini. Jadi kalau misalnya saya gambar dengan warna berbeda, dia bentuknya kayak titik-titik gitu, kayak tadi. Nah, itu sublimation. Nah, ini kampornya. Ada yang mau tanyakan tentang sublimation? Jadi cara mendapatkan kampor atau naphthalene dari mixture adalah dengan cara sublimation. Jadi Natalin itu cuma didinginin doang, apa namanya, nunggu gitu sampai dia jadi solid lagi. Kalau camphor itu dikasih ice cube, Sir. Enggak. Ini sorry ya. Ini kalau misalnya dia di atasnya itu dengan menggunakan ice cube. Tapi kalau misalnya kampornya diganti dengan naphthalene sama nggak, Sir? Sama. Tergantung kalian dapat gambarnya bagaimana. Entah pakai gelas. Kalau tadi kan pakai gelas funnel ya. Pakai gelas funnel kan. Nah, kalau gelas funnel caranya didiemin aja. Bedanya kampornya sama naphthalene gimana, Sir? Bedanya dalam hal apa nih? Kalau dalam satu wadah, kalau misalnya dalam satu wadah kamu ada kampor sama ada naphthalene, cara bedanya pakai sublimation kagak bakal dapet. Percaya. Kenapa? Karena ketika dipanaskan mereka sama-sama melakukan sublimation. Gitu. Kalau di dalam soalnya biasanya dikasih tahu ini itu ada ini
Di dalam wadah ini ada kampor atau ada naftalin. Biasanya salah satu itu. Biasanya kayak gini nih, kalau misalnya di soal ada tulisannya, oh itu sen sama camphor atau sen sama naftalin gitu. Karena ada penjelasannya. Nggak mungkin tiba-tiba kamu dikasih gambar mixture, kamu harus tebak sendiri. Berarti kita nggak bisa bedain dari sublimation-nya. Kalau dalam satu tempat, dia nggak bisa pakai sublimation. Jadi misalnya ada camphor sama naftalin, gitu ya. Terus di dalam satu wadah, kita berharap lewat sublimation, yang nggak bisa. Kenapa? Karena mereka akan menyublim, karena mereka akan sama prosesnya. Beda halnya kayak gini, sen and camphor atau sen and naftalin. Sennya ini kan kagak menyublim, sennya ini ketinggalan di bawah. Sementara camphor atau naftalinnya dia ada di atas nanti. Atau kalau di dalam praktikum tadi itu ada di glass funnel-nya. Kalau si camphor sama si naftalinnya gitu. Kalau sennya di mana, Sar? Sennya ada di sini. Sen atau soil ya. Atau salt gitu. Jadi mereka ada di dalam di glass funnel-nya. Kalau si siapa namanya? Kalau si camphor sama naftalin itu. Biasanya salah satu ya, kalau daily test atau misalnya PTS ya, salah satu camphor dengan sen misalnya atau naftalin dengan sen. Nggak bisa camphor dan naftalin jadi satu gitu kan. Terus dipisahkan dengan cara apa? Sublimation. Nah, nggak bisa. Kalau di dalam soal biasanya ada keterangannya. Ada lagi pertanyaannya? Tapi good pertanyaannya. Sir, kalau misalnya ini campur di satu, sama kayak gini. Sama kayak kemarin tadi kan kita bahas magnetik ya. Magnetik. Di sini misalnya ada Fe. Sama satu lagi, saya coba lihat dulu ya. Coba lihat kira-kira yang bisa, yang dia sifatnya tarik magnet apalagi sih? Oh, misalnya sama yang bisa tarik magnet apalagi? Al misalnya. Aluminium sama si iron bisa ditarik magnet. Atau tembaga deh. Atau tembaga. Kira-kira kalau misalnya pakai magnet bisa dipisahin nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena ketika ditarik si magnet, kan mereka berdua saling ketarik satu sama lain. Tariklah, gitu. Itu magnetik. Jadi sama kayak misalnya kayak tadi, ya. Oh, camphor sama si naftalin bisa pakai sublimation nggak dipisahinnya? Nggak bisa. Kok nggak bisa, Sar? Iya, karena sama-sama dia akan sublimation. Nggak bisa. Oke ya, satu lagi itu sublimation. Terus kalau satu lagi ya, tadi ada filtration. Filtration itu dia memanfaatkan apa sih? Ada yang namanya size of particle. Jadi size of particle itu ukuran dari partikel si sand sama si waternya. Benar ya? Ya. Size of particle. Jadi kita bisa tahu kalau size of partikelnya, size of sand-nya itu lebih besar dari size of water. Partikel ya, partikel. Dalam hal ini partikel. Jadi makanya ketika si water ditambah sand atau water tambah solid, soil ya, sorry, tambah soil, maka sand and soil-nya itu ada di bawah. Itu yang disebut dengan suspension.
Gitu. Terus gimana Sir cara pisahinnya? Itu tadi pakai yang namanya filter. Yang namanya filter atau filtration. Dengan harapan ya waternya lolos, sand and soil-nya ada di sini. Nyangkut. Silakan, ada yang menanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Atau ada yang kurang paham? Bisa langsung tanya. Saya sambil lihat teorinya juga. Any question? Guys, kita tidak sedang lagi upacara dan mengheningkan cipta. Kalau ada yang kurang paham bisa tanya. Kalau tanya ke teman, saya yakin dan percaya kalau temannya bingung juga kalian akan tambah bingung. Ya, nggak apa-apa nanya ke kita, nanya ke kami gitu. Tanya, kalau nggak berani nanya saya, nanya Memjul lah. Nanti Memjul sampein ke saya. Tanya aja nggak masalah. Marsha gimana? Owen, Donna, ada yang mau tanya nggak? Timothy, Felix, Adrian, Clayton, Cliven, ada yang mau tanya nggak? Cliven background-nya so sweet. Rachel, ada nggak? Jangan ada discuss. Ya? Itu suspension atau yang water Oh ya, sun? sorry. Ya, suspension ya. Jadi nanti kalian akan belajar bedanya suspension, colloid ya. Suspension. Gimana ya? Ntar saya lihat dulu deh. Saya takut salah tulisannya. Ya, suspension. Sama satu lagi solution. Nah, solution atau larutan. Kalau solution itu dia salt and water gitu. Bedanya metode suspension sama apa tadi sublimation? Oh, salah udah. Kalau sublimation pakai evaporasi ya. Maksudnya gimana? Sorry, Silvana, gimana maksudnya? Kalau sublimation itu pakai apa namanya? Mirip-mirip ya sama suspension metodenya. Tapi kalau sublimation pakai apa namanya? Di boil gitu. Oke, jadi gini, Silvana. Kalau suspension ini sebenarnya adalah campurannya antara water and sand atau water and soil. Nah, cara pemisahkannya adalah dengan cara filtration. Jadi dengan harapan kalau sand and soil-nya ini nyangkut. Sama kayak tadi ya, ketika tadi saya tanya, ya separasi mixture, ya betul. Jadi ketika tadi saya tanya di awal, kalian kalau mandi itu ada tanah atau ada pasirnya nggak sih? Nggak ada gitu kan. Terus tadi ada yang ngechat saya, kan difilter Sir gitu kan. Ya betul. Ini yang disebut dengan ini disebut dengan filtration tadi. Tapi kalau sublimation dia di-boil atau dibakar atau dipanaskan dengan harapan gas si zat padatnya itu atau si siapa tadi? Si kampornya tadi itu menyublim. Berubah dari solid menjadi gas. Gitu. Oh, Sir, di atas tadi ice cube, ada ice cube. Nah, ice cube itu berguna untuk mengubah gas menjadi solid lagi. Sama kayak gini deh. Ketika si benda dipanaskan misalnya jadi mencair. Tapi ketika didinginkan dia membeku kan? Berlawanan kan? Ya enggak? Ketika air dipanaskan, oh ternyata jadi ketika es dipanaskan jadi mencair. Terus saya mau jadi es lagi, didinginkan kan? Itu Silvana. Tapi kalau filtration dia murni karena berbentuk suspension. Nah, suspension itu kayak gimana nanti kalian bahas. Tapi salah satu bentuknya adalah tadi, air ditambah tanah atau air tambah sand.
Kok bisa, Sir? Iya, karena si sand sama si soilnya ini dia ada di mengendap ya, dia ada di bawah. Sama kayak gini deh. Siapa di sini yang rumahnya atau pernah lihat banjir deh? Ada yang pernah lihat banjir? Kalau saya yakin kalau Gading Serpong, kalau di daerah Gading Serpong jarang banjir. Makanya saya tanya, ada yang pernah banjir nggak? Ada yang pernah lihat banjir nggak selama hidup? Ya, selama kalian berumur 12 atau 11 tahun nih, kalian pernah lihat banjir nggak? Wih, nggak pernah sama sekali. Pernah? Saya mau tanya, pernah? Pernah? Iya. Adrian pernah ya? Adrian pernah? Oke, saya mau tanya Adrian. Adrian, kalau di Indonesia banjirnya itu warnanya gimana sih? Coklat Coklat. Kenapa bisa coklat? karena air dari got dan banyak orang yang buang sampah sembarangan. Ya, salah satunya adalah dia bawa soil dan dia bawa sand. Dia bawa tanah dan dia bawa pasir gitu ya. Makanya dia warna coklat. Nah, ketika misalnya rumah saya banjir nih, ya rumah saya banjir. Terus bentuknya tadi ya warna coklat gitu ya. Kayak kalau tadi saya di chat kayak Tahiti. Wah, kayak Tahiti. Nih saya bingung nih Tahiti. Ini bahas Tahiti ini bahas di WA atau bahas di sini nih? Saya jadi pengen jualan nih karena saya jualan Tahiti. Ya. Oke. Terus abis itu kan biasanya surut ya airnya. Ketika airnya surut, pasti ada tertinggal soil atau sandnya di ubin. Terus kita bersihkan lah, dipel gitu ya, disapu gitu. Kenapa? Karena itu tadi, ya itu bentuknya suspension. Dia nggak larut. Beda halnya kalau misalnya tadi yang terakhir. Ketika si water ditambah salt, saltnya masih kelihatan nggak? Coba deh misalnya air, terus ditambah salt gitu. 1 sendok aja. Diaduk. Kira-kira saltnya masih kelihatan nggak? Atau misalnya water ditambah sugar. Kalau misalnya tidak mau air asin, ya air manis gitu kan. Ketika dicampur, si salt sama sugarnya itu udah nggak kelihatan. Nah, itu yang kita sebut nanti solution atau larutan. Nah, untuk teorinya nanti dengan memju. Beda ya. Nah, kalau solution, caranya adalah tadi evaporation. Nah, jadi kalau evaporation tuh gini. Evaporation ketika si salt ya tambah water dipanaskan, kira-kira mana yang menguap, mana yang mengalami evaporate, si saltnya atau si waternya? Ayo, ketika ada salt and water dipanaskan, siapa yang mengalami evaporate, si salt atau waternya? Siapa yang menguap kalau dalam bahasa Indonesianya? Siapa yang mengalami penguapan? Water. Si saltnya gimana? Ketika sudah evaporate, si saltnya itu sudah ada di sini tadi. Sudah ketinggalan. Saltnya ya tetap di situ. Gitu. Salah satu contoh realnya adalah petani garam. Ya, di Memjul sudah download sih, cuma bisa share screen nggak Memjul untuk Ya, oke, Sir. enggak terlalu. Jadi biar kalian tuh paham nih kayak gini. Nah, jadi kita tahu ya air laut rasanya asin bukan karena ikannya keringetan dikejar nelayan, enggak ya, bukan. Ya itu jokes ya. Tapi ini karena dia mengandung garam. Jadi ini kayak ada tempatnya gitu. Enggak dong, ini lebih parah jokesnya. Ya, ini dia dia ada tempatnya gitu, ada wadahnya, terus disatukanlah airnya gitu. Ini kan bentuknya air nih. Ya. Terus dia mengalami yang namanya evaporasi dari mana?
dari sini. Dari matahari. Jadi dia nggak pakai spiritus ya. Lumayan juga kalau pakai spiritus nih. Berapa spiritus untuk bisa gini. Dia pakai namanya ini. Walaupun nanti ada yang namanya crystallization. Supaya bisa bentuknya kristal-kristal kayak gini. Tapi salah satu bentuk, salah satu apa namanya, separatingnya adalah dengan evaporation. Ketika dipanaskan si airnya menguap. Gitu ya. Sisalah garam di sini. Sederhananya begitu sih. Oke? Sudah ada gambaran mungkin? Ya, itulah contohnya ya, teman-teman. Jadi kalau ditanya gimana